Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi dengan channel Fresh Garden. Dan semoga Anda sehat dimanapun Anda berada. Bentar ya, saya minum dulu, haus dari tadi. Botol plastik tak pernah lepas dari peradaban modern manusia. Manusia sangat tergantung dengan botol plastik. Tapi, botol plastik adalah penyumbang terbesar sampah yang mengambang bebas di lautan. Mereka mencemari lingkungan, merusak alam, dan membahayakan kehidupan manusia, flora, dan fauna. Mulai sekarang, mari kita kurangi penggunaan plastik, termasuk botol-botol plastik agar tidak memperbanyak limbah yang merusak alam. Kalau terpaksa menggunakan botol plastik, jangan buang sembarangan sampahnya. Kita bisa daur ulang salah satunya menjadi pot-pot tanaman yang anti kekeringan. Dengan pot ini, kita tidak perlu sering menyiram tanaman, terutama bila sedang sibuk, atau ditinggal bepergian lama, atau tak sempat mengurus tanaman karena disuruh istri beres-beres rumah walaupun sebel. Silahkan simak terus cara pembuatannya. Ini bunga zinnia, yang bibitnya kami peroleh sewaktu pulang kampung tempo hari. Setelah beberapa minggu kami tanam, sudah tumbuh dan berbunga. Nah, di pot yang sama pula tumbuh pula tanaman basil ini, walau kami tak sengaja menanamnya. Agar semua tanaman ini bisa berkembang optimal, kami akan memisahkan mereka dan memindahkan pohon basilnya ke pot baru yang akan kita buat ini. Bahan yang dibutuhkan adalah botol plastik bekas sebagai pot nanti. Lalu kain flanel sebagai sumbu kapiler dari media tanamnya. Bisa juga digunakan sumbu kompor ya. Lalu gunting dan pisau untuk memotong botol plastiknya nanti. Ini tanaman basil yang akan kita pindah nanti. Langsung ke proses pembuatannya ya Sobat Fresh Garden. Langkah pertama, potong botol bekasnya di bagian agak atas. Menggunakan gunting saja biar rapi. Rapikan bekas potongan tadi agar nanti tidak melukai. Potongan bagian bawah botol tadi diisi dengan air. Air ini adalah sebagai sumber air dari media tanamnya, dan juga sebagai pemberat agar potnya tidak gampang terguling. Lubangi sedikit bagian atas dekat tutup botol, sebagai jalan untuk memasukkan kain flanelnya nanti. Basahi dulu flanelnya, agar peristiwa kapilaritas nanti gampang terjadi. Masukkan kain flanelnya ke lubang yang sudah kita siapkan tadi. Masukkan kain flanelnya satu persatu. Dalam pot ini, kami menggunakan 3 kain flanel agar maksimal proses penyerapan airnya nanti. Kemudian, satukan bagian atas dan bagian bawah botol yang tadi sudah dipotong menjadi 2. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan media tanam ke dalam botol. Kain flanelnya tertutup oleh media tanam dan akan menjadi sumbu untuk mengalirkan air dari botol bagian bawah yang berisi air tadi.
Jadi pot daur ulang ini menggunakan prinsip kapilaritas dalam fisika sederhana. Sekarang kita pindahkan tanaman basil ini dari pot tadi. Sebelumnya siram dulu tanahnya agar gembur, lalu ambil tanamannya dengan hati-hati, agar tidak banyak akar yang rusak dan membuat tanaman menjadi stres. Tanaman itu bisa juga stres loh. Kalau manusia stresnya itu kan kalau nggak punya duit. Semprot dengan air jakaba. Air jakaba sangat bagus ketika pindah tanam begini, karena air jakaba mengurangi stres pada tanaman. Pot dari botol plastik bekas sudah jadi. Tidak perlu menyiram tanaman ini setiap hari, karena sudah ada sumbu flanel yang memberi air untuk tanamannya. Yang perlu dilakukan hanyalah mengisi ulang air di dalam botol saat air sudah mulai habis. Saat paling tepat untuk pindah tanam adalah sore hari, agar sesudahnya tanaman tidak langsung kena terik matahari. Bila pindah tanam di waktu pagi, maka teduhkan dulu tanamannya selama 24 jam sejak pindah tanam. Ada dua keuntungan yang diperoleh dari pot daur ulang ini. Pertama, mendaur ulang sampah botol plastik. Yang kedua, kita punya sistem penanaman yang mudah dan tidak merepotkan. Dengan pot ini, tanaman tidak perlu disiram tiap hari dan bisa ditinggal pergi lama. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat.